Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ustazah Dita Aprilia. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 3, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Semangat belajar! Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang kedua, melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Tujuan wawancara adalah untuk menggali informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Untuk menggali informasi, kita memerlukan daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan adalah kumpulan pertanyaan yang akan digunakan untuk menggali informasi kepada narasumber. Daftar pertanyaan dapat berupa kalimat tanya, diawali dengan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Langkah-langkah membuat daftar pertanyaan. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, membuat rancangan daftar pertanyaan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Yang keempat, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Yang kelima, menulis daftar pertanyaan yang rapi pada buku. Dan yang terakhir, jangan lupa berlatih wawancara. Kata tanya dan fungsinya. Kata tanya sering disingkat dengan rumus 5W plus 1H. Yang pertama, apa, untuk menanyakan suatu hal atau benda. Yang kedua, di mana, menanyakan tempat. Yang ketiga, kata tanya kapan, menanyakan waktu. Kata tanya siapa, untuk menanyakan orang. Yang kelima, kata tanya mengapa, untuk menanyakan sebab suatu peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir, bagaimana, menanyakan tentang cara dan keadaan. Contoh daftar pertanyaan. Topik kali ini yaitu budidaya hewan penyu. Narasumber kita ada Pak Beni, seorang penangkar penyu. Daftar pertanyaan yang bisa kita buat. Yang pertama, apa makanan hewan penyu? Yang kedua, di mana tempat tinggal yang baik untuk penyu? Dan seterusnya. Silahkan dibaca sendiri ya. Yang selanjutnya kita akan belajar tentang laporan wawancara. Laporan hasil wawancara adalah suatu teks tertulis yang melaporkan suatu hasil wawancara yang sudah kita lakukan. Fungsinya untuk memudahkan orang lain untuk membaca dan mengetahui informasi penting yang telah kita peroleh. Format laporan wawancara. Yang pertama ada bagian judul yang berisi judul laporan yang akan disampaikan. Yang kedua, latar belakang berisi tentang alasan melakukan wawancara. Yang ketiga, maksud dan tujuan wawancara. Yang keempat, topik wawancara. Yang kelima, waktu dan tempat kegiatan. Yang keenam, laporan hasil wawancara yang memuat narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Yang terakhir ada kesimpulan tentang wawancara. Contoh laporan hasil wawancara. Ada laporan hasil wawancara profesi petani jahe merah. Itu merupakan contoh pada bagian judul. Pada bagian selanjutnya latar belakang. Beralasan mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang pekerjaan anggota keluarga. Maksud dan tujuannya untuk menggali informasi lebih lanjut tentang berbagai jenis profesi pekerjaan di lingkungan keluarga. Dan pada bagian selanjutnya, topik wawancara tentang jenis-jenis pekerjaan di sekitarku. Pada bagian selanjutnya, waktu dan tempat. Dilakukan pada Senin 14 September 2020 pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumahku.
Laporan hasil wawancara, ada narasumber Pak Budi, wawancara Anissa. Intinya bahwa Pak Budi melakukan budidaya jahe merah karena Pak Budi hobi bercocok tanam. Menurut beliau, jahe merah memiliki banyak manfaat. Ternyata Pak Budi bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan membudidaya jahe merah. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari wawancara yaitu pekerjaan bisa berawal dari hobi, salah satunya hobi bercocok tanam. Mengkonsumsi jahe merah juga baik untuk kesehatan. Jika jahe dibudidayakan dengan baik, bisa memberikan banyak keuntungan. Selamat mencoba! Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.